Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Anjani akan membuat tutorial Charfly di 3ds Max. Pertama, kita buka dulu aplikasi 3ds Max-nya. Kemudian di sini yang pertama kita akan membuat modeling, yaitu modeling panel elips dengan bevel profile. Pertama, kita akan membuat bentuk kurva atau line dan elips. Kita ke create, kemudian shape. Kita buat elipsnya dulu. Kita buat di jendela front. Kita buat seperti ini. Kita sesuaikan letaknya. Kita naikkan. Setelah sudah membuat elipsnya, kemudian kita akan menambahkan kurva dengan line. Sudah, kita klik kanan untuk mengakhiri pembuatan line. Kemudian kita aktifkan objek elipsnya. Kita aktifkan objek elips. Setelah itu kita ke panel modify, kemudian modifier list. Kita pilih bevel profile. Kemudian kita klik tombol pick profile, lalu diklik di kurva atau line yang telah kita buat tadi. Kita klikkan di line-nya. Sudah jadi sedemikian. Kemudian hasilnya seperti panel dengan pinggir berbingkai atau profil dari kurva seperti gambar di jendela perspektif ini. Kemudian jika Anda kurang suka dan ingin mengaturnya lebih jauh, atur profile gizmonya dengan tool select and rotate ini. Select and rotate and select and scale untuk mengubah-ubahnya sesuai dengan selera Anda. Kemudian setelahnya itu kita akan membuat material untuk panel elipsnya. Pertama, kita klik ke menu rendering, kemudian material editor atau dengan shortcut di keyboard bisa dengan huruf M. Kita aktifkan slot 1. Setelah itu kita drag ke elipsnya. Setelah sudah, kemudian kita akan mengatur materialnya seperti ukiran batu. Kita atur di parameter. Kita buka dulu di maps, kemudian di parameter diffuse color kita aktifkan bitmap-nya. Kita klik bitmap, kemudian kita cari materialnya. Saya simpan di E, kemudian curved marble, kita open. Setelah itu kita drag lagi ke panel elipsnya, kemudian kita aktifkan show standard map in viewport agar materialnya terlihat. Sudah, kemudian kita akan mencoba merender untuk melihat hasilnya. Kita render production. Nah, setelah dirender, hasilnya panel elips terlihat seperti bertekstur ukiran batu. Untuk mengatur lebih jauh, kita bisa memberikan cahaya dengan omni dan juga shadow yang aktif di depan panel elips. Kemudian setelah material elipsnya selesai, kita akan membuat teks dengan bevel. Pertama, kita pilih create, kemudian shape, spline, kemudian kita akan membuat teks. Tulisannya misal kita tulis DZGN. Kita taruh di sini, misal di panel front. Taruh sini di tengah-tengahnya, kita atur. Kemudian setelah itu kita aktifkan objek teksnya, kemudian kita ke panel modifier list, kita pilih bevel.
Setelah bevel, untuk bevel, fungsi bevel ini untuk memberikan efek bingkai pada pinggir teks. Setelah itu kita akan mengatur parameternya bevel. Kita aktifkan keep line from crossing, kemudian start outline-nya kita ubah menjadi 2. Di level satunya height-nya 5. Height-nya 5, outline-nya 2. Outline 2. Kemudian kita aktifkan level 2. Height-nya kita ubah menjadi sama juga 5 dan 2. 5 dan 2. Udah. Kemudian setelah selesai membuat teks, kita akan membuat material untuk teksnya. Kita ke menu rendering dengan material editor, atau untuk lebih cepat bisa menggunakan shortcut M pada keyboard M. Kita seleksi, kemudian M. Kita aktifkan slot 2. Kita drag ke teks. Sudah. Kemudian kita akan membuat material keemasan pada teksnya. Kita atur di parameter reflection. Parameter reflection berada di maps, kemudian reflection. Nonnya kita ubah menjadi ray trace agar ada efek kemasan. Ray trace udah. Kemudian kita go to parent. Kita akan mengatur di blend basic parameternya, akan mengatur warnanya untuk agar terlihat menjadi emas. Diffuse-nya kita ubah menjadi coklat. Coklatnya ini coklatnya bisa memilih sesuai selera kita. Oke, kemudian untuk spekulennya kita pilih warna kuning. Kemudian pilih OK. Setelah seperti ini, kita akan mengatur material emasnya. Belum terlihat terlalu emas. Mungkin ini kurang cerah. Kita bisa sesuaikan sesuai selera kita. Mau terlihat seperti apa? Nah, seperti ini tadi. Ini kuningnya mungkin kurang. Pokoknya ini bisa kita ubah sesuai selera kita kok. Sudahlah, seperti ini aja. Kemudian kita akan mengatur agar material emasnya tidak terlalu silau. Kita atur di reflection dimming di extended parameter. Kemudian reflection dimmingnya kita checklist apply. Kemudian dim levelnya 0,5. Reflection levelnya kita ubah menjadi 5. Udah. Kemudian kita mencoba render, klik render production untuk melihat hasilnya. Belum kita show. Kita belum drag ke sini mungkin. Lihat lagi. Kesalahan. Yang kita render di perspektifnya agar terlihat. Nah, ini. Jadi setelah kita render, teks mempunyai refleksi seperti emas, yaitu coklat dan kuning. Untuk lebih menarik, kita juga bisa menambahkan omni dan shadow. Tapi di sini saya tidak akan mempraktekkan itu. Kita langsung akan menuju ke penganimasian teks hurufnya. Sebelumnya kita akan mendetach setiap karakter, yaitu memisahkan setiap karakter agar menjadikan satuan terpisah. Ya. Pertama, kita seleksi teksnya,
Kemudian kita klik kanan, convert to editable mesh. Setelah itu kita aktifkan modus elemen. Kemudian kita akan memilih huruf D. Kita pilih huruf D. Jadi ini sudah bisa kita seleksi sendiri-sendiri masing huruf-hurufnya. D bisa kita seleksi sendiri, Z bisa sendiri, G bisa sendiri, N juga bisa sendiri. Di sini saya akan mencoba menganimasikan D-nya dulu. D. Kemudian dengan tool select object. Ingat ya, select object. Kemudian kita klik tombol detach. Ini kita klik tombol detach di edit geometry. Kemudian detach as-nya kita ubah menjadi huruf D. Kemudian kita oke. Kita ulangi proses ini sampai semua hurufnya kita detach semua. Z-nya kita juga detach. Detach as-nya Z, kemudian oke. G-nya juga. Pokoknya sampai N. Ini G. Dan ini kita detach lagi. Ini huruf N. Oke. Setelah itu kita akan membuat titik pusat setiap karakter. Kita seleksi 4 huruf tersebut dengan tool select and move. Select and move. Kemudian kita seleksi. Nah, karena editable mesh-nya masih aktif, kita nonaktifkan dulu agar bisa menyeleksi keempat huruf tersebut. Kita nonaktifkan, kemudian kita seleksi semua hurufnya. D. D. Nah, setelah kita seleksi keempat huruf tersebut, terlihat semua huruf berpusat di pivot yang sama. Ini pivotnya di sini sama. Kemudian hal ini akan menyulitkan saat kita menganimasikan huruf tersebut. Agar titik pusat atau pivotnya berada pada titik tengah setiap huruf, kita klik panel hierarki. Ini hierarki. Kemudian kita pivot. Dari pivot, kemudian kita klik tombol affect pivot only. Affect pivot only. Setelah itu kita klik tombol center to object. Center to object. Nah, setelah ini semua huruf memiliki pivot masing-masing di setiap titik pusat masing-masing huruf. Nah, setelah beres, ini terlihat 4 pivot berada pada pusat setiap huruf. Setelah itu jangan lupa untuk mematikan kembali tombol affect pivot only dan pivot. Kita nonaktifkan kembali. Sudah. Kemudian kita akan mendetach setiap karakter. Nah, gini saatnya kita akan buat animasi yang akan kita tunggu-tunggu. Lebih baik kita viewport perspektif kita ubah menjadi user. Caranya tekan ini perspektif, kita menjadi user dengan tekan U di keyboard. User U. Nah, setelah kita ubah menjadi viewport user, kita akan menyeleksi keempat huruf dengan select object. Kita seleksi keempat huruf. Kemudian kita geser time slidernya ke frame 50. Time slider kita ubah ke frame 50. Sini. Kemudian di frame 50 ini kita akan merencanakan membuat semua huruf berada di panel ellipse secara sempurna. Kita klik tombol set key. Kemudian kita akan membuat keyframe secara manual. Lalu kita tekan tombol gambar kunci. Maka kita tekan tombol kunci. Nah, di sini sudah terlihat ada keyframe
Ini ada keyframe di frame ke-50. Kita geser time slider ke frame awal, yaitu frame 0. Nah, di sini kita akan membuat huruf berada jauh dari panel dengan orientasi atau rotasi sembarang. Nah, agar lebih variatif, kita seleksi masing-masing huruf, kemudian kita akan merotasi sesuai selera kita. Kita kecilkan dulu tampilannya. Kemudian di frame 0 kita seleksi huruf D. Kita seleksi huruf D. Kita geser maju ke sini misalnya. Kemudian akan kita rotate, klik kanan, rotate, kita atur settingnya. Ini kita ubah sesuai selera. Bebas ini adalah kreasi kita. Kemudian kita tekan tombol gambar kunci agar terkunci. Nah, sini sudah di frame ke-0, huruf D di sini. Kemudian kita berikan. Kemudian kita akan ke frame ke-10. Nah, di frame ke-10 ini kita akan membuat huruf Z-nya yang ke rotate. Kita ajukan dulu. Kita pindah posisinya di sini misalkan. Nah, kita atur rotate-nya. Kita aktifkan rotate. Kemudian kita putar-putar gini. Ini kita ubah. Ini kita dulu biar enggak ketumbang tindih. Nah, ini kita pindah ke sini dulu misalnya. Udah. Itu kita di frame 10 ini kita aktifkan gambar kuncinya juga. Jadi nanti di Z-nya gini. Nah, kemudian misalkan di frame ke-20 kita akan membuat huruf G-nya yang terrotasi. Kita seleksi dulu huruf G. Huruf G kita seleksi, kita ajukan ke sini misalnya gini. Nah, kita akan merotate-nya. Rotate, atur. Bebas. Ini tidak ada aturan. Di sini pokoknya tidak ada aturan. Kita bisa ubah-ubah sesuai selera kita masing-masing. Mau dijungkir balikan juga nggak apa-apa, pokoknya sesuai selera. Dah, kita aktifkan kuncinya. Dah, kita lihat dulu dari frame ke-0 yang berjalan huruf D, dan di frame ke-10 yang berjalan huruf Z. Di frame ke-25 huruf G berjalan. Nah, di frame ini misalnya 38 kita akan buat huruf N nya yang rotasi. Kita pindahkan dulu sini misalnya, kemudian kita atur rotasinya, silakan rotate, kita ubah-ubah ini misalnya. Mungkin ini lagi juga bisa. Pokoknya bebas, nggak ada aturan di sini tuh. Udah, kita lihat-lihat dulu dari orbit. Sepertinya Z-nya kurang terrotasi, rotasinya kurang menarik menurut saya. Nah, ini kita rotate-nya, kita atur dulu huruf Z, rotasinya kurang menurut saya. Bentar. Kita rotate. Oh, salah. Kita seleksi ini. Nah, yang kita rotasi huruf Z-nya, ini rotasinya kurang menurut saya. Nah, gini misal ZGN.
kemudian D-nya juga kurang rotasi, kurang suka saya. Ini di frame ke 0 ya. Ya. Ini yang saya rotasi tadi sama di gini, D, kemudian nanti sini. Nah, di frame ke 10 kan Z-nya yang berubah, kemudian di frame ke 25 G-nya. Nah, di frame ke frame-nya tadi nih. Ini ya tadi karena belum kita klik tombol kunci jadinya belum terkunci. Kita seleksi lagi, kita ajukan. Nih, lihat sini. Nah, kita rotasi, rotate. Nah, ini udah. Sini kita jangan lupa ditekan gambar kuncinya. Jangan lupa nanti gitu seret. Udah. Di sini udah. Kemudian kita klik play animation untuk melihat hasilnya. Udah. Kemudian seperti ini. Nah, karena kok dirasa-rasa hasilnya ada yang rada kurang, kita akan mengaturnya di kurva editor. Kita akan menganimasikan menggunakan curve editor. Animasi ini kurang menarik karena rotasinya mungkin kurang ekstrim. Untuk mengaturnya kita gunakan curve editor. Nah, kita klik grab editor, kemudian track view curve editor. Kita cari objek D. Ini objek D sudah ada. Kemudian X rotation. Ini kita atur di titik awalnya, kita ke 160 terus baru di 160. Kemudian yang titik bawahnya di nilai 90 di time ke 50. Nih, udah. Kemudian setelah itu kita akan mengatur gear rotationnya. Gear rotationnya kita ubah dari tingginya dari sini, jadi ini kita ubah ke nilai 0. Ini kita ubah jadi ini. Yang atas ini yang ini tetap di 0. Di time ke 50. Kemudian yang satunya lagi kita atur di main 11. Ini kita pindah ke main 11. Sini di time-nya time 0. Ini udah. Kemudian kita atur nilainya menjadi main 11. Oh, ini udah. Ini jadi nilainya ini adalah ini. Udah. Kemudian kita akan mengatur Z rotationnya. Z rotation. Kita yang titik 0 ini kita biarkan saja tetap di sini. Kemudian yang titik ini kita ubah menjadi main 177. Kita ubah menjadi main 177. Dah. Ini nanti akan terlihat turun jadi jauh banget pokoknya. Udah. Kita lihat dulu. Seperti ini nanti hasilnya. Nah, nih. Warnanya udah keren banget. Setelah sudah,
Kita akan mengulangi untuk huruf Z, G, dan N. Kita atur lagi grab editor, curve editor, kemudian cari objek Z. Nah, ini X rotationnya kita atur. Rotationnya sama seperti yang awal, yaitu untuk nilai yang satunya ini 100. Yang titik pertama ini di 110. Dan 0, 10. Kemudian 160, maaf, ini kita ubah sinjil 160. Dah, kemudian yang titik bawahnya dinilai 90. Ini udah seperti ini. Kemudian Y rotationnya titik pertama di 0, ini sudah kita biarkan saja di 0. Kemudian yang satunya lagi di min 11. Ini jadi ini kita ubah menjadi min 11. Min 11. Udah, kita ubah. Kemudian kita ubah Z rotationnya. Z rotationnya yang ini biarkan di 0. Yang satunya lagi kita ubah menjadi min 177. Min 177. Nah, ini letaknya 0. Ini udah. Boleh dulu rotation, ini rotationnya ini di 0. Dan X rotationnya udah 0 kan? 0 dong. Nanti udah. Setelah itu kita akan mengulangi untuk huruf G-nya. G kita ubah grab ini, kita ini untuk G. X rotationnya kita sama lagi, yang ini di 160. 160. Dah. 160 dan yang satunya lagi 0. Maaf, yang satunya lagi ternyata di 90 seperti ini. Oh, ini waktunya 0. Tapi kita seleksi huruf G, kemudian grab editor, track view curve editor. Kita cari objek G. Nah, ini X rotationnya kita atur. Titik awal ini di 160. Udah, kemudian yang satunya ini di 90 di waktu ke 50. Nah, begini. Ini seperti ini nanti. Nah, jadinya udah seperti ini. Kemudian kita akan mengatur untuk Y rotationnya. Y rotationnya yang nilai awalnya adalah 0, ini kita tetapkan di sini saja. Kemudian yang nilai kedua kita ubah menjadi min 11. Min 11. Kemudian waktunya di sini 0. Dah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita atur Z rotationnya. Z rotationnya yang pertama kita, yang titik awalnya di 0 di time ke 50. Kemudian ini yang bawahnya kita ubah menjadi min 177 di time ke 0. Nah, udah. Kita kecilkan, kita lihat. Udah seperti ini hasilnya. Kemudian kita atur kembali untuk huruf N-nya. Kita seleksi huruf N. Kita ke grab editor, track view curve editor. Kemudian kita cari huruf N, objek N. Kita atur X rotationnya. Sama juga kayak tadi. Yang pertama di 160. Kemudian time ke 0. Untuk titik keduanya di
time 50 0. Udah seperti ini. Kemudian Y rotationnya yang pertama di yang titik ini di 0 time ke 50. Kemudian untuk titik yang satunya lagi kita ubah menjadi min 11 di waktu 0. Udah. Kita lihat seperti ini. Udah, namanya seperti ini kan. Kemudian kita atur untuk Z rotationnya. Nah, Z rotationnya ini dimulai yang atas 0 di time ke 50, yang satunya min 177 di waktu ke 0. Udah, kita lihat-lihat dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian setelah selesai kita coba play animation. Nah, maaf, perspektif kita ubah. Nah, seperti ini nanti. Seret. Udah. Setelah selesai kita akan buat jejak animasi atau ghosting. Kita aktifkan salah satu huruf, misal G yang telah dianimasikan. Kita stop dulu. Kita seleksi huruf G di frame ke 0 tetap. Kemudian kita klik menu view, kita show ghosting, kita checklist. View, show ghosting udah. Kemudian kita coba klik play animation. Nah, setelah kita klik play animation ternyata jejak wireframe-nya yang mengikuti animasi huruf G terlihat. Jika kita merasa ghosting kurang panjang dan kurang renggang, kita dapat mengaturnya. Caranya, kita stop dulu. Kita ke menu customize. Kemudian preference. Kita atur di viewport. Nah, kita akan mengatur nilai ghostingnya. Ghosting frame-nya kita ubah menjadi 30. Kemudian display NTH frame-nya kita ubah menjadi 3. Sudah? Kita oke. Nah, kita oke. Kok ghosting? Nah, kita akan mengulangi untuk huruf D, Z, dan N. Langkahnya sama, yaitu kita ke menu view, kemudian show ghostingnya sudah hidup, kita customize, kemudian preference. Nah, viewportnya ternyata udah diatur semua, udah sama, berarti semua aturannya udah sama. Nah, setelah itu kita akan mengatur waktu di dropsheet agar huruf animasi berurutan. Kita klik menu grab editor. Kita ke menu grab editor, kemudian track view dropsheet. Oh ya, maaf, ternyata tadi kan kita lihat dulu sebentar. Ini objek DZGN kita udah atur lah. Karena tadi waktu buat animasi saya sudah mengatur posisinya. Huruf D mulainya di frame ke 0, kemudian Z di frame ke 10, G di frame ke 25, N di frame ke 38. Jadi kita nggak usah ngatur waktunya di dropsheet ini. Jadi kita lewati aja, kita close, kemudian kita coba play animation dulu. Nah, seperti ini animasinya. Nah, kemudian kita akan memberi efek highlight dengan video pause. Nah, jika kita render dengan tombol F9 tidak akan menghasilkan efek seperti video, tetapi kita bisa menambahkan efek-efek video di 3ds Max ini seperti di After Effects atau Premiere dengan video pause. Namun efeknya sangat sederhana. Sebelumnya kita harus menentukan objek yang akan diberi efek. Kita pilih ke 4
huruf ini, kita play stop dulu ke frame 0. Nah, sudah kita seleksi keempat hurufnya. Kemudian kita klik menu properties, objek properties di sini. Nah, di G buffernya kita atur objek ID-nya menjadi 1. Karena efek video boss hanya aktif pada objek selain ID 0. Kemudian kita oke. Setelah kita oke, kita ke menu rendering, kemudian video pause. Kita klik tool add scene event untuk membuat daftar urutan perintah untuk render. Kita pilih viewportnya perspektif, kemudian kita oke. Nah, setelah kita oke, kita akan memberi efek pada viewport perspektif. Kita klik tool add image filter event. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih di filter plugin, kita pilih lens effect highlight. Kita pilih, kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita double klik pada lens effect highlight ini. Di kotak dialog lens effect event, kita klik tombol setup ini. Nah, di sini kita bisa berkreasi dengan efek kinclong highlight sebagai berikut. Aktifkan tombol preview, kita aktifkan. Kemudian update juga diaktifkan. Viewport QU juga kita aktifkan. Kemudian agar tidak terlalu banyak highlight, kita atur parameter klaimnya dengan nilai tinggi. Kita atur dulu objek ID-nya 1 sudah. Kemudian di geometri kita ubah klaimnya menjadi 40 seperti ini. Nah, kita bisa mengatur ukuran atau size highlight-nya sebagai berikut. Size-nya kita ubah di preference, size-nya kita ubah menjadi 25. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk merender lengkap dengan efek highlight-nya, kita tidak hanya menggunakan tombol F9 seperti sebelum. Kita tidak hanya menggunakan tombol F9. Nah, untuk merendernya kita menggunakan tombol execute sequence di video pause ini. Kemudian kita menuju ke render still image video pause. Nah, ini akan tampil jendela execute video pause. Untuk merender still image, aktifkan single. Nah, kita atur menjadi 50. Single 50. Kemudian ini sudah menjadi 640 kali mudah. Kemudian kita klik render. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita close dulu. Kita akan merender animasinya. Untuk merender animasinya, kita harus membuat event baru di video pause. Klik tombol add image output event. Kemudian di sini kita klik tombol files. Kita taruh di mana hasilnya, misalnya di D. Saya beri nama Aulia. Nah, kemudian kita pilih formatnya, misal AVI. Kemudian kita pilih save. Ini kita pilih untuk kompresornya, kita pilih uncompress agar hasilnya paling baik karena tidak dikompresi, tetapi resikonya memerlukan ruang harddisk yang besar. Setelah itu kita klik tombol OK. Kemudian OK lagi. Nah, sudah tampil aulia.avi. Kemudian kita klik tombol execute sequence untuk merendernya kembali.
Nah, ini kita kita aktifkan range dari 0 sampai 100. Nah, kita akan menunggu proses renderingnya. Tunggu, tampilannya seperti ini. Jadi ada emas-emas berkilau-berkilau gitu. Kita tunggu. Nah, sambil nunggu proses rendering ini juga bisa kita sambil dengan ngopi-ngopi atau nonton TV atau ngapain kayak supaya nggak bosen, nggak boring, karena apa ya? Waktu renderingnya ini memakan waktu cukup lama, seperti aku menantikan kehadiranmu. Nah, setelah menunggu proses rendering yang sudah cukup lama, kita akan melihat hasilnya. Kita tadi menyimpan di D, kita coba play animasinya. Kita lihat dulu. Sabar ya, laptopnya agak lemot. Nah, ini adalah animasinya, jadi udah selesai. Jadi animasinya kayak gini. Kita coba di play. Animasinya kayak gini. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.